cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Apa kabar kita pagi hari ini? Saya belum dengar semua. Apa kabar kita pagi hari ini? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebab Tuhan luar biasa memberkati kita, luar biasa menyertai kita, luar biasa mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Sebab itu mari siapkan hatimu pagi hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu. Sebelumnya mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, kami ada kembali di rumah Tuhan pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami sampai dengan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab itu pagi hari ini Tuhan kami dinaikkan syukur kami dinaikkan segala yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami dan pengagungan kami hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Biarlah segala yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya saat Tuhan turun dan menjamah kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hibur, dan kekuatan bahkan mujizat nyata terjadi pagi hari ini bagi kami. Sebab itu Tuhan, ibadah ini sepenuhnya milik Tuhan dan
Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Bapak Ibu Saudara siap bersyukur dan menyembah Tuhan. Dengan lantang bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu Tuhan Allah yang kita sembah. Allah yang berperkara dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Oh dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu oh Yesus. Mari Bapak Ibu katakan, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Dan yang percaya kasih tepuk tangan paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Yes, dan bersama katakan Bapak Ibu, dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Oh dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu oh Yesus. Oh dalam setiap mari dengan iman percayamu Bapak Ibu berkata, ada nama Yesus berkuasa. Oh dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Katakan engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Saya rindu Bapak Ibu jemaat saja saat ini. Mari dengan segenap hatimu katakan, dalam setiap oh ada nama Yesus, ada nama tinggi tanganmu berkata, Engkaulah penolong yang sejati. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan yang kami sembah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu yang tadi. Lebih lagi angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu katakan, oh Engkaulah penolong yang tiada yang
sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini Bapak Ibu. Dengan segenap hatimu pujikan. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dengan segenap hati katakan engkaulah penolong sejati. Tidak ada yang mustahil buat Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di. Mari Betani Denpasar, angkat tanganmu bersama. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan kami percaya Tuhan. Dan aku percaya saat ku katakan mujizatmu nyata di hidupku. Katakan engkau penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Oh, dengan imanmu katakan. Dan aku percaya saat ku di, mujizat Tuhan terjadi. Oh, sekali lagi katakan. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Yang percaya sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dalam segala perkara kami percaya namamu berkuasa. Berkuasa atasku. Haleluya. Mari naikkan sembahmu pagi hari ini Bapak Ibu. Percaya mujizat terjadi. Percaya Dia melakukan segala yang dahsyat pagi hari ini bagimu. Oh, haleluya. Ku bawa korban syukur. Oh, ku bawa korban syukur. Yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang
bagimu pagi hari ini. Haleluya. Oh haleluya. Kami tahu Tuhan, kami merasakan Engkau bekerja. Kami merasakan Engkau melawat kami dengan ajaib. Yang merasakan, mari tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Yes. Dan mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Kita agungkan Dia. Kita bernyanyi bersorak. Katakan, nyanyi dan bersoraklah pagi dan pujian hormat kuasa bagi Raja. Oh gunung tunduk, laut bergerak. Katakan Bapak Ibu, mendengar namamu. Ku bersuka atas berwah selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi Betani dan Pasar, angkat kedua tanganmu, agungkan, nyanyi dan bersoraklah. Oh bagi Dia pujian hormat kuasa, oh hanya bagimu. Oh gunung tunduk, laut hanya mendengar nama Yesus. Namamu, ku bersuka atas selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh bersama, amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Yesus. Haleluya. Kita bersuka sebab kita tahu kita menyembah Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Percaya Allah yang besar melimpahkan sukacita pagi hari ini. Yang percaya kasih tos kanan kiri. Katakan, Dia girangkanmu dan girangkanku pagi ini. Yes. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Yes. Kita bawa ucapan syukur kita pagi ini Bapak Ibu. Bersama katakan, come on. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girang. Yo lebih lagi kami mau masuk Tuhan. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan, yes kami mau pujian kami Tuhan. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia. Mari lambaikan tanganmu, katakan, come on. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
Yes. Kami penuh dengan sukacita Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau pagi ini. Ya. Mari katakan Bapak Ibu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya. Yes. Ku bersuka. Angkat tinggi tanganmu. Mari bersuka Bapak Ibu. Dia gerakanku. Oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakan setiap kita. Dia gerakanku. Oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia saat ini Bapak Ibu jemaat saja saat ini lebih lagi katakan, come on, ya. Gerakanku, oh ya gerakanku. Yes. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Tangannya bisa lebih tinggi lagi saat ini, dia. Gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka. One more time, come on, Betani dan Pasar. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia giran. Lebih lagi Bapak Ibu. Oh dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia. Amin. Ku bersuka sebab dia giran. Sekali lagi katakan Bapak Ibu. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Tepuk tangan yang terbaik, paling dahsyat buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Ya, haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah bertahta di atas setiap pujian kita. Amin. Saat Tuhan bertahta, kita dengan iman percaya sesuatu yang dahsyat terjadi pagi hari ini. Yang setuju bilang amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Setuju kami katakan, Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, yes, mengucap dalam siapa? Dalam nama Yesus. Yesus Tuhan kita. Oh, Tuhan Allah hadir di sini. Mari curahkan berkatnya Bapak Ibu di kiri kananmu. Yo. Amin. Mari masyurkan kebesarannya. Lambaikan katakan haleluya. Pujilah dia di tempat kudusnya. Yes. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Oh, kami merasakan kehadiran-Mu pagi ini. Bapak Ibu, Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam serukan namanya. Amin. Tuhan Allah hadir di sini. Curahkan berkatnya Bapak Ibu. Bisa? Yes. Mari masyurkan kebesarannya. Mari angkat tinggi tanganmu berkata, haleluya. Pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Bapak Ibu angkat tanganmu. Haleluya. Pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya.
Ya, kita percaya Allah, kita sembah Allah yang di tengah-tengah kita. Dia Allah yang ajaib, amin. Yang setuju bilang haleluya. Tepuk tangan lebih luar biasa. Kami tahu kami menyembah Allah yang ajaib. Perbuatan Allah kami sempurna bagi setiap kami. Oh, mari lebih lagi. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Mari dengan lantang katakan, tak terbayang dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Laku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja, oh dengan imanmu katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, Kau layak dan memerintah selamanya. Serukan namanya, Yesus Kaulah Amen. Raja mulia, Bapak Ibu semua, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding. Kau sungguh megah bagi setiap kami Tuhan. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan telah ku serahkan rencanamu Tuhan. Kau Raja, oh hanya siap lebih lagi metode dan pasar. Mari lambaikan tanganmu, katakan ajaib, ajaib Tuhan, agung dan aman. Kau sumber layak dan pemerintah, haleluya. Serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu, musik memuji Tuhan pagi hari ini. Biar segala yang terbaik Tuhan, segala ada yang bernafas memuji Yesus kami pagi ini. Come on. Saya ini Bapak Ibu jemaat saja, katakan ajaib. Lebih lantang lagi. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah. One more time. Ajaib Kau Tuhan, agung dan Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh angkatanmu, Raja mulia. Tepuk tangan yang terbaik buat Raja mulia. Yes, haleluya. Yes, yang merasakan sukacita Tuhan pagi hari ini, sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Haleluya. Tuhan baik, amin Bapak Ibu. Ya, tiba saja kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari siapkan persembahanmu dan saudara Tasya akan bimbing kita dalam doa pagi ini.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu ya Bapa yang Kau berikan kepada kami selama seminggu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk kembali memuji meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kiranya pujian penyembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang pertama ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan persembahan ini dapat memperluas gereja-Mu di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, saya mau ajak sama-sama siapkan hatimu. Biar hatimu siap pagi hari ini Bapak Ibu untuk ditanami, diberkati, dan dihidupi oleh firman Tuhan. Dan pagi ini Saudara Tasya akan mulai pujian ini. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Yang percaya angkat tanganmu, katakan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin Tuhan. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dan yang percaya mujizat nyata atas hidupmu, kasih tepuk tangan paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Ada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Sekali lagi, tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan Dia sudah berfirman, dengan imanmu katakan, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Katakan selama. Oh, ku melihat ada mujizat setiap
babala 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 syakara babala 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 syakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Terima kasih Tuhan. Engkau menguasai hati setiap kami, pikiran setiap kami, dan perasaan setiap kami. Sehingga hati, pikiran, dan perasaan kami semuanya hanya tertuju kepada Engkau. Dan setiap benih firman itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini hati kami sudah menjadi tanah yang subur. Sehingga saat benih firman-Mu ditaburkan, benih itu jatuh di dalam loh hati kami, pribadi lepas pribadi. Tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya, dan berbuah dengan lebatnya. Buah-buah kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita Allah itu limpah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan hamba sujud di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sehingga roh jahat tidak akan menembusnya. Jaga senantiasa hati hamba, agar hati ini benar di hadapan-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang senantiasa ada di dalam hatiku Tuhan. Jangan biarkan hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, tetapi senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan dapati hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, maka Tuhan yang menegur aku. Dan saat Tuhan tegur aku tidak mau dengar. Mulailah Tuhan menghajar aku. Dan saat Tuhan hajar aku masih bebal. Lemparkan aku jauh-jauh Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kuduskanlah hamba-Mu ini, sehingga aku kudus, layak untuk menjadi saksi-Mu, layak untuk memberitakan firman-Mu, dan urapilah mulut bibir dan perkataanku, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kehendak-Mu, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan sudah menguasai hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu, sehingga apapun yang kau dengar pagi hari ini pasti menjadi berkat di dalam hidupmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Siapa percaya Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, amat baik. Saya memperkenalkan diri, saya dari kota Banjarmasin. Dan saya kebetulan anak saya, dia adalah salah satu Korda Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Dan saya dari kegiatan saya sekarang cuma memberitakan firman Tuhan. Sebab berusia 76 tahun. Tetapi masih semangat untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Saya bersyukur saya boleh datang di kota ini. Saya boleh memberitakan firman di tempat ini.
Sebab saya ke kota manapun saya pergi, ketika saya datang untuk satu urusan yang lain, saya selalu bilang anak saya, Mami pasti harus ada pelayanan. Sebab saya tidak pernah berpikir kemanapun untuk jalan-jalan yang utama, tetapi saya senantiasa mau membagikan firman Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang benih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pasti tahu tentang benih. Yang nama benih itu, benih apapun di dalam kehidupan saudara dan saya. Benih itu begitu ditabur, dia pasti akan tumbuh. Benih apapun di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita menaburkan benih, benih itu pasti akan tumbuh. Itu sebabnya ada orang di dalam kehidupannya, dia tidak berpikir banyak kali benih yang dia tabur, dia tidak berpikir apakah itu benih yang baik atau benih yang buruk. Sebab setiap benih yang kita tabur, begitu ditaburkan, dia pasti tumbuh. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Firman Tuhan ini berkata, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam harinya ia tidur, dan pada siang harinya ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ketika benih itu ditaburkan, kita, saudara dan saya, mungkin menaburkan benih yang baik. Karena ada dua macam benih, ada benih yang baik, ada benih yang tidak baik. Benih yang manapun ketika kita menaburkannya, kita tidak usah memeliharanya. Kita tidur pada malam hari, besoknya kita bangun, benih itu tetap dia akan tumbuh. Dia akan bertunas. Dia akan tumbuh dan dia akan berbuah pada saat akhirnya. Buah itu kalau matang, itu kita akan menuai. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, benih yang saudara dan saya setiap hari tabur di dalam kehidupan kita. Baik itu melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tindakan, setiap benih yang ditabur itu pasti akan tumbuh. Pasti akan tumbuh. Dan apabila itu tumbuh, kita pada saatnya pasti akan menuainya. Di dalam kehidupan ada dua jenis benih. Saudara-saudara, yang pertama ada benih yang baik. Kalau di dalam kehidupan saudara, melalui perkataan saudara, melalui kelakuan saudara, melalui setiap tindakan saudara, saudara menaburkan benih yang baik, maka hasilnya di dalam kehidupan kita itu adalah hasil yang baik. Setiap hari yang namanya manusia,
pasti dia sedang menaburkan benih. Setiap hari. Siapapun dia, berapapun usianya, apapun statusnya, kalau yang namanya manusia, hari lepas hari pasti menaburkan benih. Kalau saudara berkata, saya tidak menaburkan benih, enggak ada tanah yang saya taburkan. Saudara salah. Di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, di dalam apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang ada di dalam hati kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari tindakan kita, perbuatan kita, hari lepas hari, itu adalah benih-benih kehidupan yang sedang kita taburkan. Itu sebabnya jaga perkataan kita. Berusahalah di dalam hidup ini selalu berkata-kata positif. Orang yang berkata-kata positif, di dalam hidupnya dia akan berpikir positif. Sedap orang yang berpikir positif, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya itu pasti positif. Kalau kata-kata yang keluar dari mulutnya positif, tindakannya akan positif. Dan hasilnya di dalam kehidupannya itu pasti positif. Sebaliknya, kalau benih yang ada di dalam kehidupan saudara, yang ada di dalam pikiran saudara adalah benih-benih yang negatif. Benih-benih yang negatif adalah benih-benih yang tidak baik. Kalau di dalam pikiran kita itu ada benih-benih yang negatif, maka perkataan yang keluar dari mulut kita selalu negatif. Kalau perkataan yang keluar dari mulut hasilnya di dalam kehidupan kita, itu hasilnya akan negatif. Untuk kita punya benih yang baik di dalam kehidupan kita, itu diperlukan satu kemauan yang tulus. Sebab hidup, kalau tulus itu di dalam kehidupan saudara dan saya, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita mulai di dalam hidup kita, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan, kita akan melakukan untuk manusia, maka di dalam namanya manusia itu sering mengecewakan. Maka kita akan kecewa. Kalau kecewa itu yang rugi siapa? Apakah orang lain? Enggak. Hati kita udah kecewa, yang rugi kita sendiri. Karena di dalam hati kita mulai menaruh sebuah sampah. Sebuah kekecewaan. Sebuah yang kita alami yang tidak baik. Kita merasa kecewa, itu kita sedang menaruh sampah. Apalagi kekecewaan itu menjadi suatu kemarahan, satu kepahitan, itu sampah lagi yang ditaruh di dalam hati. Ngapain Bapak Ibu Saudara-saudara sampah-sampah disimpan di dalam hati? Itu sebabnya kalau kita tidak mau benih yang buruk itu, yang tidak baik itu ada di dalam hidup kita, apapun hidup itu tidak sempurna. Tetapi kalau kita berpikir positif sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya akan Tuhan. Allahku senantiasa memenuhi setiap kebutuhanku menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus Tuhan. Kebutuhan setiap orang itu beda. Ada yang butuh kesehatan. Ada yang membutuhkan pekerjaan. Ada yang membutuhkan finansial, keuangan. Ada yang membutuhkan kasih sayang. Ada yang membutuhkan pertolongan. Dan firman Tuhan katakan, apapun yang saudara dan saya butuhkan,
Allahku senantiasa memenuhi setiap kebutuhanku. Apapun yang kita butuhkan di dalam segi apapun menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu akan firman Tuhan ini, banyak sekali yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Kenapa kita tidak bergantung kepada Tuhan? Kapan Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita? Ketika kita lakukan bagian yang bisa kita lakukan. Di dalam hidup saudara dan saya, ada bagian yang bisa kita lakukan. Tetapi ada bagian yang kita tidak bisa lakukan. Ketika kita lakukan bagian yang kita bisa kita lakukan, maka untuk setiap bagian yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan yang akan melakukannya. Itu sebabnya dibutuhkan kemauan yang tulus. Bukan hanya dibutuhkan kemauan yang tulus, tetapi melewati proses. Ada proses Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti membalikkan tangan. Ada proses. Ketika proses itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, kita lewati dengan ucapan syukur. Setiap orang pasti ada proses di dalam hidupnya. Tetapi ketika proses di dalam hidupnya dia lewati dengan ucapan syukur, Tuhan punya cara yang kita nggak pernah pikirkan untuk membuat kita bisa melewati proses itu, dan dari proses itu Bapak Ibu Saudara kita akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan. Di dalam proses yang terjadi ada teguran. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur. Kalau kutegur dia nggak mau, step berikutnya dia akan kuhajar. Maka dari itu, ketika Tuhan tegur, buka hati kita. Maka dari itu relakan hatimu. Dan saat Tuhan tegur kita, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengasihi kita. Kalau Tuhan sedang mengasihi kita, Tuhan menegur kita. Cara Tuhan menegur kita, kita tahu kalau pola pikir kita positif, saat banyak kali Tuhan tegur kita melalui kejadian demi kejadian. Melalui banyak perkara, kita mengalami teguran Tuhan. Kalau kita berpikir positif, Tuhan sayang dengan saya. Sebab kata firman Tuhan, barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur. Step pertama pasti ditegur. Kalau di dalam hidup kita mengalami teguran Tuhan, kita mengucap syukur. Kalau kita sedang diproses Tuhan, itu adalah anugerah. Orang yang berpikir positif, proses dilewatinya dengan sukacita, sebab itu adalah anugerah. Dan setiap teguran dia berpikir Tuhan sayang dengan saya. Maka dari itu dia lakukan bagiannya, dan dalam teguran itu Tuhan berikan didikan. Kenapa ada proses? Kenapa ada teguran? Kenapa ada didikan? Supaya saudara dan saya dibentuk Tuhan dan diajar Tuhan hidup seperti yang Dia mau. Makanya yang pertama adalah kemauan yang tulus. Kalau kita nggak punya kemauan, kalau kita nggak punya ketulusan, Bapak Ibu Saudara, maka hari lepas hari ketika kita lewati ada proses di dalam hidup kita, ketika ada teguran di dalam hidup kita, ketika ada didikan, yang kita taburkan itu apa? Benih yang buruk.
kita ngomel, kita mengetuki Tuhan, kita marah, kita kecewa. Semuanya itu apa? Sampah. Kalau kita tahu bahwa kita harus menanam benih yang baik, maka saat semuanya itu datang, kita mengucap syukur. Di dalam hidup saya, setiap proses yang Tuhan izinkan, saya menganggap itu adalah anugerah. Karena itu ada anugerah, maka proses itu saya lewati dengan ucapan syukur. Saya terima proses itu. Kenapa? Apalagi kalau proses itu datangnya dari manusia. Kita difitnah orang, kita dijolimi orang, itu ada proses. Firman Tuhan katakan apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kalau Tuhan pakai manusia itu si A, membuat saya masuk di dalam proses, saya bersyukur. Tuhan sedang menajamkan saya. Kalau saya ikuti dengan baik, maka hidup saya akan menjadi tajam. Kasihan orang yang menajamkan saya, si A itu kasihan. Ketika saya mau ditajamkan, yang alat Tuhan pakai untuk menajamkan itu, dia akan semakin tumpul. Oleh karena kalau kita tahu teori ini, maka kita tidak marah dengan orang itu, tetapi kita berdoa berbelas kasihan. Jangan sampai Tuhan aku menjadi tajam dan dia menjadi tumpul. Biarkan Tuhan pun tajamkan dia, sehingga kehidupannya pun mengalami yang baik. Itu sebabnya benih yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya, itu akan menghasilkan semua yang tumbuh buah yang baik. Tetapi benih yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Saya mau cerita dengan Bapak Ibu Saudara. Masa lalu saya, karena Tuhan saya adalah uang, saya cinta uang. Bagi saya uang itu segala-galanya. Saya pengusaha besar, saya orang kaya. Saya menganggap uang saya bisa memerintah apapun, melakukan apapun. Saya merasa saya terlalu hebat, Bapak Ibu Saudara. Dan akibatnya rumah tangga saya hancur. Hubungan suami istri yang tidak baik. Anak-anak pecandu narkoba, penjudi, pemabuk, penjina. Saya punya anak perempuan yang tidak lakukan itu. Tetapi di hadapan Tuhan, setelah saya mengenal firman Tuhan, itu pun tidak baik. Kenapa? Dia penuh sampah. Karena dibully oleh kakaknya, karena ditekan, karena mengalami semua yang tidak baik. Maka anak saya tidak lakukan yang buruk, tetapi di dalam hatinya penuh dengan sampah-sampah. Dan itu menurut firman Tuhan, itu pun tidak baik. Tapi anugerah Tuhan itu, kenapa bagi saya proses itu adalah anugerah. Ketika Tuhan mulai tegur saya, hajar saya, buat saya proses. Dan saya ketika itu mula-mula saya pikir kenapa. Ketika saya melewatinya, menikmatinya, saat saya mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Saat saya mengambil keputusan mau berbalik dari jalan saya yang salah. Saat itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita tabur kita tuai. Tetapi di dalam hidup saya mulai menanam benih-benih yang baik. Walaupun tidak gampang. Ketika kita sepanjang hidup kita menanam benih-benih yang tidak baik. Saat pertobatan kita, saat saya tahu itu salah,
untuk memulai mau menanam benih yang baik itu enggak gampang. Karena apa? Benih yang buruk yang saya tanamkan itu sudah berakar, tumbuh dan berbuah. Buah yang tidak baik itu ada bukan hanya di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan rumah tangga saya, di dalam kehidupan seluruh keluarga saya. Tidak ada etika, perkataan yang kotor, perbuatan yang tidak baik. Semuanya itu sudah tumbuh. Bukan lagi ditanam, bukan lagi mula-mula. Sudah bertunas, sudah tumbuh, sudah bercabang, sudah berbuah. Buah yang buruk, buah yang tidak baik, semuanya itu ada. Tetapi firman Tuhan berkata, perbedaan antara Tuhan dan manusia. Manusia melihat apa yang ada di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Ketika Tuhan melihat yang di dalam hati saya, setiap berkata, Tuhan tiap hari berkata, Tuhan tolong saya, ampuni saya. Kuasai hati saya, kuasai pikiran saya, kuasai perasaan saya. Pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Bawa saya selangkah demi selangkah boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Gampang enggak? Enggak gampang. Tapi ketika ada kemauan dan ada ketulusan dan mau melewatinya dengan baik, melewatinya dengan tulus, melewatinya dengan apapun yang Tuhan izinkan, bagaimanapun prosesnya, setiap teguran, setiap didikan, lewati dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mulai menanamkan benih yang baik. Dan ketika benih yang baik itu ditanamkan, Bapak, Ibu, saudara, maka Tuhan akan membuat ketika kita menerima semuanya, maka Tuhan mengubah. Bukan 1 hari, 2 hari. Bertahun-tahun saya berdoa, saya berpuasa, saya mulai bukan hanya tahu akan firman Tuhan, saya mulai menghidupi firman Tuhan di dalam hidup saya. Perubahan saya mulai dari ditertawakan oleh anak-anak saya, ditertawakan oleh suami saya. Tetapi ketika betul-betul yakin dan percaya, Tuhan sanggup mengubah setiap yang buruk itu menjadi ada. Setiap yang buruk dia akan ubah menjadi baik. Dan setiap yang tidak ada di dalam kehidupan saya, komunikasi yang tidak ada, kasih yang tidak ada, sehati sepikir yang tidak ada, damai sejahtera yang tidak ada, sukacita yang tidak ada, Tuhan bisa membuat semua yang tidak ada menjadi ada. Kalau orang dunia bilang itu enggak mungkin, Tuhan buat setiap yang tidak mungkin terjadi itu menjadi mungkin. Apabila kita ada kemauan dan ketulusan untuk menjalani di dalam kehidupan kita, untuk mampu menanamkan benih-benih yang baik dan hasilnya baik, kita lewati proses itu dengan ucapan syukur, kita lewati teguran dengan ucapan syukur karena Tuhan mengasihi kita. Kita lewati didikan dengan ucapan syukur. Dan saat kita sudah dibentuk dan diajar Tuhan, maka benih yang baik itu akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari keluarga yang demikian, hari ini ada 7 pendeta di dalam rumah keluarga saya. Dan mulai keturunan saya, turunan yang pertama, turunan yang kedua, anak mantu saya, turunan yang ketiga, cucu-cucu saya, turunan yang keempat, buyut saya, anak daripada cucu saya. Kami
4 generasi semuanya melayani Tuhan. Orang bilang gak mungkin. Dan saat bagi saya uang bukan segala-galanya. Dan uang itu tidak ada artinya. Asalkan Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Maka Tuhan membuat hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Saya damai sejahtera. Saya sukacita. Saya sehat. Dan hari-hari saya selalu berkata, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita memulainya gak gampang. Tetapi kita komitmen dan melakukannya, benih yang baik itu. Maka yang tumbuhnya adalah semua yang baik. Yang benih yang kedua, yaitu benih yang tidak baik. Kalau benih yang tidak baik, itu hasilnya adalah keburukan dan kehancuran. Hal ini sangat gampang. Kalau saudara siapapun untuk menanam benih yang tidak baik, itu hasilnya keburukan dan kehancuran di dalam kehidupan kita. Dan benih ini sangat gampang. Menaburkannya, menanamnya sangat gampang. Apalagi lingkungan, kalau ada di lingkungan yang tidak baik itu gampang. Melalui apa? Kata-kata cacian, kemarahan, kata-kata kotor, fitnah, gosip, itu semua benih yang buruk. Emosi, tidak ada penguasaan diri. Melakukan yang tidak baik, berbohong, berzina, berjudi, itu terlalu gampang. Dan hasilnya di dalam kehidupan kita, itu adalah bukan hanya keburukan, tetapi kehancuran. Hidup itu pilihan. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang menentukan apa yang kita dapat. Benih yang baik akan berdampak positif. Dimanapun kita berada, kita berdampak positif. Sedangkan benih yang tidak baik, itu berdampak negatif. Kemanapun kita berada, kita jadi batu santungan bagi orang lain. Jadi kita mau kehidupan kita ini, benih yang kita tanamkan itu mau berdampak positif atau berdampak negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di gereja saya di Banjarmasin. Kalau Banjarmasin itu satu kota muslim. Yang namanya orang Banjar itu tidak boleh masuk Kristen. Karena orang Banjar, suku Banjar, dia tidak mengurusin kita beribadah. Tapi ketika ada orang Banjar yang masuk Kristen, maka ributnya itu bukan dengan satu orang, satu keluarga, mungkin satu kampung, satu kota. Itu untuk orang Banjar ya. Di Banjarmasin, kalau orang Chinese-nya itu 95% itu Buddha, kelenteng. Semuanya karena mereka lakukan. Beda dengan Kalimantan Tengah, orang Dayak. Jadi kalau jemaat di gereja itu adalah orang-orang pendatang. Orang-orang kerja, orang dari Jawa, dari Bali, ada dari manapun, mereka tugas di Banjarmasin. Orang yang sedang tugas, orang yang pendatang yang ada di Banjarmasin, itu baru bisa jadi jemaat. Enggak gampang. Enggak seperti di Bali, enggak seperti di Jawa, enggak seperti di Kalimantan Tengah. Tetapi kami karena sulit, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa. Dan setiap orang pendatang, Bapak Ibu Saudara, orang kalau tugas ke Banjarmasin,
Ada yang setahun, ada 2 tahun, ada yang 5 tahun. Habis itu mereka pindah. Kita bina dengan baik anaknya, remajanya, semuanya. Ketika ada SK pindah, mereka pindah. Tapi kita bersyukur. Kita tanamkan kepada mereka benih-benih yang baik. Sehingga yang untung ketika mereka boleh pindah kemanapun mereka bergereja, mereka sudah menjadi buah yang baik. Dan saya bersyukur ketika Tuhan, saya bilang Tuhan, iya begini kita membina, kita membuat mereka dari buruk menjadi baik dan apa, terus mereka pindah. Tuhan katakan gereja, Tuhan menyuruh saya membangun gereja itu adalah sebuah bengkel. Kalau yang namanya bengkel, mobil yang rusak, hancur, tabrakan, masuk, diperbaikin. Kalau sudah baik, mulus, dia akan keluar, ganti lagi yang buruk. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami bersyukur. Kalau tempat kami itu adalah bengkel. Dan kami mulai menanamkan kepada setiap orang yang masuk. Kami menanamkan benih-benih yang baik. Melalui pola pikir mereka. Melalui karakter mereka. Semuanya kami tanamkan benih yang baik itu. Kenapa? Pertama, kami kalau di gereja, kalau pelayan Tuhan, itu before time. Didikan, proses, itu kami lewati. Mereka harus. Akibatnya mereka yang untungnya apa? Semua kalau benih yang baik kita tanamkan. Kami enggak ada pun ketika kami percayakan melakukan sesuatu. Mereka bisa melakukannya. Dan mereka melakukan tanpa pimpinan mereka. Dan mereka melakukannya dengan baik. Dan keberadaan mereka itu boleh menjadi berkat. Berdampak positif dimanapun berada. Contoh, saya sebelumnya tanggal 16 Januari mau ke Bali, ke Denpasar. Karena Tuhan taruh saya sesuatu. Terus dengan sendirinya setelah saya beli tiket, atur jadwal semuanya, tiba-tiba Kapolda itu bilang, selama ini di Kalimantan Selatan tidak pernah ada perayaan Natal yang besar. Kalau polisi-polisi yang Kristen cuma nggak seberapa kumpul bikin perayaan sendiri yang kecil. Belum pernah ada. Kali ini mereka dapat izin dari Kapolda bahwa mereka akan bikin perayaan Natal besar. Dan betul-betul pakai gedung yang besar. Dan Kapolda sendiri yang akan hadir. Kapoldanya Muslim, jajaran yang Muslim pun datang. Ketika itu Bapak Ibu Saudara dipercayakan kepada gereja kita. Mulai dari pemusik, penari, pemimpin pujian, singer, semuanya 31 orang yang boleh melayani. Natalnya berapa jam Bapak Ibu Saudara? Hampir 5 jam. 4 jam. Karena ada acara, artisnya ada, semuanya ada. Dan saya bersyukur kita dikasih les lagunya. Apalagi les itu cuma 1 minggu. Dalam 1 minggu pertama itu katanya artisnya Noella. Noella itu kasih 10 lagu. Pemusik latihan lagu dia. H-1 nggak jadi, ganti Delon. Ada lagi 10 lagu lagi. Itu nggak pakai belati lagi, H-1. Setelah itu yang ini ganti, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena mereka sudah tertanam dengan benih yang baik, mereka lakukan. Dan hari H-1 itu mereka masukkan alat-alat musik ke gedung, mereka mulai jam 1 siang. Sampai dengan malam jam 1, 12 jam.
latihan lagunya Delon, atur dekor, latihan gladi resik itu semuanya sampai angkat semua aksesoris Natal dari gereja kami sudah pindah, diangkat, dipindah, diatur di situ. Saya gladi resik itu H-1 itu saya sama dengan Bu Wira. Waktu saya jam 10 pulang, saya bilang kalian masih belum selesai. Iya, dia bilang. Habis itu paginya tuh siang itu belajar lagu Delon. Delonnya itu datang jam 9 malam, baru mulai latihan. Bapak Ibu Saudara, tetapi semuanya, saya bilang besok saya, Bu Wira, Pak Steve semuanya nggak ada. Kalian semua, mereka bilang siap Bu. Terus Bapak Ibu Saudara, kami ada di sini, Kapolda, Dir, semuanya WA saya, WA Bu Wira. Terima kasih Bu, Natal kami meriah sekali. Dan anak-anak ibu itu betul-betul. Natalnya jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 12. Jam 8 pagi anak-anak kami udah biasa before time. Kalau jam 8 pagi, jam 7 pagi mereka udah siap. Padahal malamnya pulangnya jam 1. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Karena mereka kalau nggak tahan nggak bisa jadi pelayan di sana. Mereka sudah dididik, dikasih benih yang baik. Mereka alami proses, mereka alami didikan. Sehingga enggak ada pimpinan mereka sendiri. Di Natal itu semua boleh dipuji. Kalau LED boleh enggak sedikit cuplikan Natal? Ada enggak yang bisa anukan? Yang Natal Polda, Kalsel. Ada yang pendek yang dikirim. Kata Pak Yehuda ada. Itu sebabnya benih yang baik gak gampang ditanamkan. Itu cuma gak ada tulisan, cuma huruf-hurufnya itu aja. Pak Yehuda, Natal Kasel. Saya cuma kasih lihat. Itu sebabnya menanamkannya gampang gak? Gak gampang. Pertama nangis, mereka gak tahan, mereka mau keluar, mereka mau apa. Saya cuma bilang berdoa, Tuhan ini benih-benih. Sehingga mereka apa? Hidup mereka. Disiplin itu sudah biasa, terbentuk. Tahu enggak mereka? Saya bilang pelayanan di Polda ini kita berikan supaya semuanya dengan tulus. Semuanya kita pinjami alat kita lakukan tanpa kita dapat apa-apa. Setuju enggak? Semua bilang setuju. Melakukan dengan tulus. Bapak Ibu Saudara, ada? Ya, Isa. Long after I've given up on sleeping, can almost hear the wind outside as light. Ada hal yang tidak bisa kita ketahui. The house is quiet, my busy mind wonders what I'm missing, but I'm right where I belong, right where I belong. I take my heels into this dirt I love. I know that all I have is more than enough. These are the best days of my life. I'm right where I belong. Oh,
there's nothing in between. The beat that's called like me, it's everlasting. Good God, I'm gonna feel this in the morning. But I don't care right now. I'm gonna keep this party going. Good God, I'm gonna feel this in the morning. But I don't care right now. I'm gonna keep this party going. So let me feel this in the morning. But I don't care right now. I'm gonna keep this party going. So let me Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kami pemimpin-pemimpin gak ada di tempat. Anak-anak kerja. Dari dekor, copot dekor, balikin ke gereja, pasangnya, semuanya Bapak, Ibu, Saudara. Tanpa berpikir apa yang setiap kita dapat. Tetapi apa yang terbaik yang setiap kita bisa berikan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ditanamkan benih itu. Ditanamkan. Saya selalu berkata, minggu ini satu kali saya KKR besar. 10.000 orang saya khotbah di situ. 2 minggu kemudian Tuhan taruh saya khotbah di mana? Di Jakarta masuk gang. Biasanya naik motor. Tapi saya nggak berani naik digonceng motor. Saya jalan kaki 1 kilo jalan kaki di dalam gang itu. Jemaatnya nggak ada 10 orang. Orang-orang kampung. Tapi saya melayani dengan hati yang sama. Karena apa? Saya melayani Tuhan. Bukan melayani manusia. Saya memberitakan firman Tuhan. Dan setiap orang di gereja lihat apa, bukan hanya mengatur ke bawah. Tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak lihat di mana tempatnya. Gerejanya besar atau kecil. Gerejanya cuma ada berapa? Saya cuma tanya, ada manusia enggak yang dengar firman Tuhan? Ada. Kalau ada 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan. Beri kemuliaan. Kenapa? Karena benih itu, benih yang baik itu ditanamkan. Dan saya yang luar biasanya, itu di Polda, setiap petinggi Polda itu bilang WA saya, terima kasih Bu Lydia. Anak buah ibu itu semuanya asal ada makan aja. Mereka kirim makan, semuanya disuruh apa, kerja apa. Enggak pernah bilang tidak. Kesepakatan semuanya mereka bilang, mereka kirim makanan kotak-kotak. Dan akhirnya Polda kirimkan. Dia bilang ini boleh ada berkat buat semuanya. Enggak ada yang berani buka, ditaruh di kantor. Tunggu Cewira datang, Amabat datang, yang atur. Itu beberapa hari kemudian. Karena kita punya dasar di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Upah dari Tuhan itu luar biasa. Tidak terbatas. Tetapi upah dari manusia itu cuma bisa dihitung dan gak ada artinya. Bapak, Ibu, Saudara, itu sebabnya di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita mau menanamkan benih apa.
Apa saja benih yang baik yang bisa ditanamkan adalah ketulusan. Ketulusan itu di dalam kehidupan saudara dan saya, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Cinta. Yang namanya cinta atau kasih sayang itu bukan cinta antara laki-laki dan perempuan. Tetapi cinta akan Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama. Sebab firman Tuhan mengajarkan berulang-ulang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap perasaanmu. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi Tuhan. Itu adalah hukum yang pertama dan hukum yang terutama. Itu sebabnya di dalam kehidupan saudara dan saya, selain punya ketulusan, kita punya cinta dan kasih sayang. Kalau kita mengasihi, maka ketika kita melihat ada yang tidak benar, kita harus berani menegur. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur. Kalau ditegur tidak mau, step berikutnya akan kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan juga berkata, saat Tuhan menegur saudara dan saya, di mana posisi Tuhan? Tuhan sedang berdiri di depan kita. Saat Tuhan menegur kita, Tuhan sedang berdiri di depan kita. Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Apabila kita mendengar, kita tahu akan ketukan teguran itu, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Dan kita membuka hati kita lebar-lebar, maka Tuhan akan masuk di dalam hati kita. Kalau Tuhan masuk di dalam hati kita, makan sehidangan dengan kita, apa sih yang kita nggak bisa lakukan? Karena Dia masuk di dalam hati kita. Maka bersama dengan Tuhan, kita bisa lakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya teguran itu sangat-sangat baik. Teguran itu beda dengan makian. Kalau kita menegur, kita memberikan teladan, dan ketika kita tegur, kita bisa menjelaskan, kalau kau lakukan ini, efeknya ini. Makian itu beda. Makian itu adalah kita maunya seperti yang kita sebenarnya. Kalau teguran itu ada didikan, ada sayang, ada ketulusan. Supaya apa? Supaya orang yang kita tegur, teguran itu orang itu mendapatkan sesuatu yang baik. Dan selain daripada ada didikan, benih yang diberikan, ada pengorbanan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, ketika semua pengorbanan itu dilakukan dengan tulus, ada ketulusan, dan kita memang mengasihi, menyayangi setiap jiwa-jiwa, kita teguran dan didikan, itu membuat mereka berubah. Saya kenapa bisa berubah? Karena ada teguran yang keras daripada Tuhan. Ada proses yang saya lewati dengan benar-benar. Kalau orang bilang, kalau orang gak tahan, gak sanggup, gak bisa. Tapi saya tahu proses ini mendatangkan kebaikan. Ada didikan dan ada pengorbanan. Kenapa saya dari seorang pengusaha besar, seorang yang Tuhannya uang, ketika Tuhan tegur saya nggak tahu, saya tahu Tuhan Yesus tahu.
Dari SD kelas 5 saya sekolah Katolik kok. Tahu cerita tentang Maria, Tuhan Yesus. Cuma tahunya berupa cerita. Saya nggak tahu akan firman Tuhan. Saya dibaptis iya. SD SMP saya menikah secara Katolik iya. Tapi saya tahu bahwa semua itu bagi saya cuma simbol. Itu cuma rutinitas, tapi nggak tahu akan firman Tuhan. Jadi tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak menghidupi firman Tuhan di dalam hidup. Akibatnya apa? Keluarga yang hancur, berantakan. Bagaimana saya mau anak saya punya etika berbicara dengan saya kalau saya bicaranya teriak-teriak, marah-marah, perintah? Bagaimana saya pengen setiap orang yang dengan tulus mengasihi saya, kalau bagi saya manusia itu adalah alat. Kalau nggak ada uang, nggak ada gunanya, nggak boleh. Kalau mau ketemu saya, kalau nggak punya proyek besar, nggak bisa jumpa dengan saya, karena saya ada di atas. Waktu saya berharga. Jangankan orang lain, anak saya aja kalau dia mau ngomong sama saya, Mami, saya bilang, oh kamu mau apa? Mau beli apa? Ayo ambil uang di kasir beli. Kenapa? Saya rasa kalau ngobrol dengan anak saya itu rugi. Dia nggak bayar saya waktu saya habis. Mendingan dia mau uang ambil aja. Bagaimana anak saya bisa jadi anak yang benar? Kenapa? Benih-benih yang buruk yang saya taburkan. Ketika saya mengenal Tuhan dan bertobat berbalik dari jalan yang salah, saya alami proses. Kalau dulu saya yang tegur anak saya marah-marah berteriak-teriak, sekarang anak saya yang marah-marah teriak-teriak dengan saya. Saya cuma diam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya akan bicara di ibadah kedua tentang tabur tuai. Karena ini sambungannya, itu sebabnya Bapak itu benih apa yang kita mau tanam. Itu pilihan. Ketika saya berjuang lewat proses, Bapak Ibu tahu berapa tahun saya berpuasa? 7 tahun saya berpuasa. 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari kali 7 tahun, itu tidak pernah sehari pun bolong. Total saya berpuasa itu 10 tahun. Setiap hari dari jam 10 malam sampai jam 2, kadang jam 3 itu cuma menyembah Tuhan. 7 tahun Tuhan gak jawab anak saya. Bukannya makin baik, makin tidak baik. Makin kurang ajar. Tapi itulah mengajarkan apa? Penguasaan diri. Saya tidak pernah satu kali pun menaburkan kata-kata buruk. Semua saya bilang puji Tuhan, saya memberkati puji Tuhan. Apapun yang terjadi. 7 tahun Tuhan suruh saya berdoa untuk banyak kali orang yang tidak minta saya doakan. Tapi Tuhan suruh saya berdoa. Dan setiap orang mengalami sesuatu yang luar biasa. Tahun ke-8 baru Tuhan jawab saya. Begitu tahun ke-8 semuanya Tuhan mulai jawab. Mereka berbalik dari jalan yang salah. Saya mengucap syukur sampai 10 tahun saya lakukan. Hari ini di dalam keluarga saya enggak ada yang main judi. Enggak ada yang ngerokok. Enggak ada yang mabuk. Enggak ada yang berzina. Enggak ada yang narkoba. Semuanya enggak ada. Dan seluruhnya apalagi generasi ke bawah. Melayani Tuhan 4 generasi. 4 generasi semuanya hamba-hamba Tuhan. Boleh ditampilkan foto sekeluarga kami? Semua dari yang paling kecil. Saya lihat yang main drum itu kecil tuh. Bapak Ibu Saudara, buyut saya umur 3 tahun. Dia kalau di restoran kalau makan tak gitu. Pengagumnya tuh Simon, pemain drum. Terus saya bilang, kamu main drum? Iya. Saya belikan dia drum kecil.
Tiap hari dia main. Saya bilang kalau kamu gede main di gereja ya. Iya mau cepat main di gereja. Simon ajarin saya. Bapak ibu saudara 3 tahun. Michelle main gitar di gereja. Nari di gereja. Kalau di Banjarmasin pulang semua pelayanan. Ini keluarga besar saya. Dan keluarga besar saya ini semuanya Bapak Ibu Saudara mengasihi dan melayani Tuhan. Ini berubah. Kenapa saya jamin Tuhan ubah yang buruk menjadi baik. Tuhan buat apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perubahan terjadi ketika satu orang bertobat. Maka seisi rumah diselamatkan. Inilah firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita jangan pernah bilang terlambat. Jangan pernah bilang itu enggak bisa. Itu enggak mungkin. Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Hanya kuncinya apakah kita mau berbalik dari jalan yang salah. Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan proses saya Bapak Ibu Saudara. Saya punya hutang dengan namanya pengusaha besar. Itu namanya bisnis ada hutang. Dan Tuhan mulai suruh saya hitung. Kalau semua 8 bank itu tagih saya. Seluruh aset saya semua dijual bayar. Cukup enggak? Saya mulai menghitung. Saya kalau semuanya ditagih bareng-bareng. Cuma punya baju satu. Tidur di pinggir jalan. Enggak punya rumah, enggak punya mobil. Itu pun enggak lunas. Nah itu sebabnya saya tahu bahwa saya selama ini salah. Dan saya mulai mau berbalik dari jalan yang salah. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Benih yang baik. Itu yang ditaburkan. Untuk benih yang baik boleh ditaburkan. Pola pikir kita harus positif. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita positif. Tindakan kita positif. Dan hasilnya di dalam kehidupan kita. Semuanya pasti positif. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, saya akan berdoa. Kalau Bapak Ibu mau lanjut, nanti kedua saya baru bicara tentang hukum tabur tuai. Ya Bapa di surga, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Tuhan Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Hari ini Tuhan Engkau mengajarkan kepada setiap kami tentang benih. Buat setiap kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami akan menanamkan, menabur benih yang baik. Baik mau melalui perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami, dan seluruh perbuatan kami. Benih yang baik itu Tuhan, mampukan setiap kami menaburkannya, menanamkannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan menuai semua yang baik di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan melihat setiap benih-benih yang baik yang kami taburkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, baik itu kebenaran firman Tuhan, pengajarannya, kesaksiannya, dan setiap doa yang hamba naikkan. Semuanya itu Tuhan, Kau tuliskan di dalam loh hati setiap kami.
Kau tuliskan dengan tanganmu, kau materaikan dengan kuasa darahmu, sehingga semuanya tertulis, termateraikan di dalam loh hati kami, tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya, dan berbuah dengan lebatnya. Buah-buah kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita Allah itu limpah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba sudah lakukan bagian yang hamba bisa lakukan. Dan untuk bagian yang hamba tidak bisa lakukan, Engkau yang akan melakukannya. Untuk setiap anak-anak-Mu ini, dan hamba percaya Engkau akan melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, apapun yang kau dengar pada pagi hari ini, tidak satu pun yang sia-sianya. Semuanya sudah tertulis, termateraikan di dalam loh hati setiap orang. Akan tumbuh, berakar, bertunas, dan berbuah yang baik di dalam kehidupanmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya semua diberkati pagi hari ini, amin. Percaya benih yang ditanam pagi hari ini bertumbuh, berbuah lebat demi kehidupan kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Mari siapkan persembahanmu dan Saudara Tasya kami pimpin dalam doa. Haleluya, terima kasih ya Bapak untuk berkat firman-Mu yang sangat membuat hati kami disukakan kembali ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya kami dapat menghasilkan buah dari benih-benih yang baik ya Bapak, bukan benih-benih yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Agar hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, Ibu Pendeta Lydia Dewiana ya Bapak. Kiranya Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Di usia senjanya ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kehidupannya ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan dan menambah-nambahkan kesehatan di dalam kehidupannya Amen. Bapak. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, agar persembahan ini dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Dalam kami nama telah Yesus. berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili Gembala Sidang Jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Lydia Dewiana. Tuhan memberkati, Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Ibu. Oke, saatnya kita akan mendengarkan video pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu. Saya percaya hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan, amin. Sebab itu saya sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah raya kita.
Yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu saat ini. Kasih tepuk tangan paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita awali dengan ucapan syukur, kita akhiri juga dengan syukur, dengan sukacita, dan bersama kita mau katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Oh, mari dengan percaya Bapak Ibu katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yang percaya kalau firman Tuhan tumbuh dan menjadi berkat bagi setiap kita, mari angkat tanganmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bersama katakan Bapak Ibu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami nyata Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Dan firman yang sudah kami dengar, yang tertanam di dalam hati kami, biarlah itu menjadi berkat bagi hidup kami. Dan kami melalui hidup kami menjadi berkat dimanapun dan apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang terus memberkati, memberikan urapan-Mu Tuhan untuk Ibu Lydia. Dalam apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau yang terus menyertainya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus menyertai dalam kehidupannya. Hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, untuk setiap kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Para pelayan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap kerinduan kami. Engkau yang melihat setiap tantangan kami. Engkau juga yang melihat setiap masalah kami. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban Tuhan. Karena kami tahu apa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami adalah yang terbaik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kepala sidang kami, Bapak Freddy dan Ibu Meli, dan juga koordinator di tempat ini Tuhan, Bapak Yosi dan Ibu Ella Tuhan. Engkau juga yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam pelayanan dan apa yang dikerjakannya Tuhan. Engkau yang menyertai hikmat, kebijaksanaan, urapan-Mu Tuhan, turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam penggembalaan yang ada, terus membawa setiap jemaat-Mu Tuhan lebih mengenal Engkau, apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Turut campurlah dalam bangsa dan negara kami.
damai sejahtera, kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa kami. Dan juga Tuhan, kota di mana kami ada, biarlah damai sejahtera, kemuliaan Tuhan nyata Tuhan atas kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami akan akhiri ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan yang sempurna kami dapat lakukan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Saat ini kami membuka tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, dan kuat kuasa dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, oh Yesus, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan iman percayamu Bapak Ibu, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Bapak Ibu Saudara sudah diberkati Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause shame's done all it's stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free, and the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Years until the past to disappear. Oh, let me tell you about my Jesus and all the wrong turns that you would going on to if you could. Who can work it out for your good? Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free,
much about me. Let me tell you about my Jesus. Oh, He makes a way where there ain't no way. Rises up